Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Muktafifah. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi tentang penjajahan Jepang terhadap Indonesia atau tirani matahari terbit. Tirani matahari terbit adalah istilah yang merujuk pada gaya penjajahan Jepang di Indonesia yang dinilai sangat kejam. Negara Jepang telah menjajah Indonesia sejak tahun 1942 hingga 1945. Tujuan awal Jepang datang ke Indonesia adalah untuk menguasai sumber daya alam serta bahan industri perang untuk memenuhi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Meskipun masa pendudukan Jepang singkat, dampak penjajahan Jepang ini sangat membekas bagi masyarakat Indonesia. Nah, yuk kita langsung masuk ke subbab yang pertama, yaitu kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang pertama, yaitu masuknya Jepang ke Indonesia. Sebelum Jepang masuk ke Indonesia, yaitu pada 1941, Jepang membom pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Pasifik. Kemudian, Jepang memasuki Indonesia pada 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang mendarat di Indonesia melalui Ambon dan Maluku. Dan meskipun perlawanan dari pasukan KNIL dan Australia cukup kuat, Jepang berhasil menguasai wilayah tersebut. Mereka terus bergerak ke barat dan berhasil merebut Tarakan di Kalimantan Timur dan Balikpapan. Pada bulan Maret 1942, Jepang telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Indonesia. Dan untuk menghadapi invasi Jepang, Belanda membentuk komando gabungan yang disebut Abdakon. Namun, kekuatan Jepang terlalu besar dan mereka terus bergerak maju. Setelah berhasil merebut Batavia pada tanggal 5 Maret 1942, Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota-kota lain di Jawa dengan mudah. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Thornton atas nama Komandan Pasukan Belanda dan Sekutu menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jepang yang diwakili oleh Jenderal Imamura. Yang kedua, ada sambutan rakyat Indonesia. Masuk dan kedatangan tentara Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena dipandang sebagai kekuatan pembebas. Yang ketiga, pembentukan pemerintahan militer. Pada pertengahan tahun 1942, Jepang mulai melibatkan penduduk Indonesia dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Dan yang keempat, yaitu ada pemerintahan sipil. Pada tahun 1942, Jepang membentuk pemerintahan sipil di Indonesia untuk mendukung pemerintahan militer. Hal ini diatur dalam UU Nomor 27 dan UU Nomor 28. Tujuan pembentukan pemerintahan sipil adalah untuk mempermudah Jepang mengendalikan Indonesia dan memanfaatkan sumber dayanya untuk kepentingan perang. Pada subbab yang kedua, yaitu ada organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Yang pertama yaitu organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan yang meliputi gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, MIAI dan Masyumi, dan Jawa Hokukai. Yang pertama yaitu gerakan 3A dibentuk Jepang pada 29 Maret 1942 dengan semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini dipimpin oleh Peter Samsudin dan tokoh lainnya. Pada bulan Mei 1942, gerakan 3A diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa. Gerakan 3A juga memiliki subseksi Islam yang disebut Persiapan Persatuan Umat Islam yang dipimpin oleh Abi Kusno Cokro Suyoso. Pada bulan Desember 1942, gerakan A dinyatakan gagal. Yang kedua yaitu Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Setelah gerakan 3A gagal, Jepang mendekati tokoh nasional untuk kerjasama. Organisasi Pemuda Asia Raya pun dibentuk di bawah pimpinan Sukarjo Wiryo Pranoto. Soekarno dan Mohatta kemudian bergabung dan Jepang berencana membentuk organisasi massa. Maka dibentuklah Putra atau Pusat Tenaga Rakyat pada 16 April 1943 dengan Soekarno sebagai ketua. Tujuannya adalah membangun kembali Indonesia dan membantu Jepang dalam perang. Yang ketiga yaitu ada MIAI dan Masyumi. Pada masa pendudukan Jepang, semua organisasi Islam yang cukup berpengaruh yang dibukukan oleh pemerintahan kolonial Belanda mulai dihidupkan kembali oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Tepat pada tanggal 4 September 1942, MIAI
diizinkan aktif kembali. Pada bulan Mei 1943, MIAI berhasil membentuk Majelis Pemuda yang diketuai oleh Ir Sofwan dan membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjana. Bahkan dalam mengembangkan aktivitasnya, MIAI juga menerbitkan majalah yang disebut Suara MIAI. Arah perkembangan MIAI mulai dipahami oleh Jepang. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang, sehingga pada November 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai gantinya, Jepang membentuk Masyumi. Harapan dari pembentukan majelis ini agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya. Ketua Masyumi yaitu Hasyim Asy'ari dan wakil dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Dan yang keempat yaitu ada Jawa Hokukai. Pada tahun 1944, Jepang mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya. Untuk mengatasi hal ini, Jenderal Komakichi Harada membentuk Jawa Hokukai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Tujuan organisasi ini adalah untuk meningkatkan semangat rakyat dalam membantu Jepang memenangkan perang. Jawa Hokukai merupakan organisasi pusat yang terdiri dari berbagai macam hokukai sesuai dengan bidang profesi anggotanya. Yang kedua, organisasi seni militer. Organisasi seni militer yaitu yang pertama ada Penggerak Tenaga Pemuda. Jepang melatih pemuda Indonesia untuk memiliki semangat tinggi dan jiwa kesatria melalui pendidikan umum dan khusus. Pendidikan khusus berupa latihan-latihan yang diadakan oleh Jepang seperti BPAR yang diresmikan pada tanggal 11 Juni 1942 dengan pimpinan Dr. Slamet Sudipyo dan S.A. Saleh. Selain BPAR, Jepang juga membentuk wadah latihan yang disebut San-a Seinen Kutenso yang diprakarsai oleh Hashimozu dan Wakabayashi. Yang kedua, ada Seinendan. Seinendan adalah organisasi pemuda usia 14 sampai 22 tahun yang dibentuk Jepang dengan tujuan mendidik dan melatih pemuda untuk mempertahankan tanah airnya. Awalnya beranggotakan 3.500 pemuda, lalu berkembang hingga 500.000 pemuda, termasuk putri atau Joshi Seinendan. Tokoh Indonesia yang pernah menjadi anggota Seinendan adalah Sukarni dan Latif Hendraningrat. Yang ketiga, Keibodan adalah organisasi semi militer. Jepang beranggotakan pemuda usia 25 sampai 35 tahun dengan syarat berbadan sehat dan berkelakuan baik. Pada Agustus 1943 dibentuk Fujinkai atau perkumpulan wanita dengan anggota minimal berusia 15 tahun. Pada tahun 1944 dibentuk pasukan Srikandi dan organisasi untuk anak SD yaitu Seinentai dan Gakukotai. Yang keempat yaitu Barisan Pelopor. Barisan Pelopor dibentuk pada 1 November 1944 dan berada di bawah naungan Jawa Hokukai. Anggotanya mencapai 60.000 orang dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno dengan bantuan R.P. Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Buntara Marto Atmojo. Anggota Barisan Pelopor Istimewa ada 100 orang dan ketuanya adalah Sudiro. Yang kelima yaitu Hizbullah. Pada 7 September 1944, PM Jepang Kaiso menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia dan berencana membentuk pasukan cadangan khusus dari pemuda sebanyak 40.000 orang. Pada 15 Desember 1944 dibentuklah pasukan sukarelawan Islami bernama Hizbullah atau Tentara Allah. 3. Organisasi militer. Organisasi militer yaitu ada 2, Heiho dan Beta. Yang pertama, Heiho atau pasukan pembantu adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun laut. Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang. Yang kedua yaitu Beta. Untuk mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu, Jepang membentuk pasukan pembela tanah air atau Beta. Pada anggota Beta mendapat latihan kemiliteran dari bagian intelijen khusus Jepang, Tokubetsu Han.
Pada subbab yang ketiga yaitu pengarahan dan penindasan versus perlawanan. Yang pertama, ekonomi. Jepang melakukan kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia, salah satunya kebijakan ekonomi perang. Produk ekonomi yang semua diperuntukkan menang Perang Asia Timur Raya. Yang kedua, pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan yang berdampak pada kemunduran bidang ekonomi, rakyat menjadi bodoh dan banyak buta huruf. Bidang seni dan budaya juga diawasi. Yang ketiga, pengerahan Romusa. Awalnya, rakyat yang menjadi Romusa sukarela karena propaganda Jepang, lalu menjadi paksaan. Kondisi kerja berat, tanpa makanan dan istirahat memadai menyebabkan banyak yang sakit hingga mati kelaparan. Jepang berkampanye dan melakukan propaganda untuk menarik rakyat agar mau menjadi Romusa. Jepang memberi julukan prajurit ekonomi atau pahlawan bekerja untuk menarik hati rakyat. Dan yang keempat yaitu perang melawan tirani. Karena tindak kekejaman dan kesewenang-wenangan Jepang telah menimbulkan perlawanan di berbagai daerah, di antaranya yaitu Aceh angkat senjata, kemudian perlawanan di Singaparna, perlawanan di Indramayu, rakyat Kalimantan angkat senjata, perlawanan rakyat Irian Barat, dan Peta Blitar angkat senjata. Dan pada subbab yang terakhir yaitu ada drama akhir sang tirani. Yang pertama yaitu akibat pendudukan Jepang di Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, maupun di bidang birokrasi dan militer. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia menjadikan rakyat semakin sengsara serta kehidupan yang sulit. Semua gerak dikontrol oleh pemerintahan Jepang. Selama itu pula, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi berdasarkan asas ekonomi perang, yaitu menerapkan berbagai peraturan, pembatasan, dan penguasaan produksi oleh negara untuk kemenangan perang. Yang kedua yaitu ada janji kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu ada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPUPKI kemudian dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 7 Agustus 1945. Panitia inilah kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 8 Agustus 1945.